Bagaimana caranya untuk kita bisa punya kesungguhan hati? Mempercayai hatinya lebih daripada perasaan kita. Karena Tuhan sebenarnya sangat merindukan kita. Bahkan kata-kata ekstrim yang saya berani ucapkan, Tuhan tergila-gila dengan saudara. Saking tergila-gilanya dia rela untuk dia tinggal dalam hidupmu. Untuk gak pernah jauh sedetik pun denganmu. Itu saking tergila-gilanya dengan dirimu, dia menetap untuk bisa selalu bersekutu denganmu. Itu sebabnya dari mana kesungguhan hati berasal? Di saat kita mulai mempercayai hati Tuhan lebih daripada perasaan kita. Saya buktikan kisahnya. Ini paling ekstrim menurut saya. Ujian kesungguhan yang paling ekstrim. Saudara temukan dalam Matius 15 ayat 22-27. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan di daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Pernah alami itu? Sudah seru-seru teriak-teriak bahkan tengah malam tahajud. Sepertinya tidak ada respon. Keadaan tetap tidak berubah dan Tuhan sepertinya tidak bertindak. Tapi Yesus sama sekali, perhatikan kata itu, sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ini penolakan bukan? Ini penolakan? Penolakan menurut saya. Diuji, pertama udah didiemin, masih gak nyerah. Dia omong, "Aku diutus hanya kepada domba-domba Israel yang hilang dari umat Israel." Saudara harus ingat bahwa perempuan ini bukan orang Israel. Selanjutnya, tapi perempuan itu tidak nyerah. Mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan tolonglah aku." Berarti dengan kata lain dia memperpendek jarak tidak? Dia menyembah dan mendekat. Berarti jaraknya tadi agak jauh. Dia deketin dirinya. Dia pikir kalau digituin Yesus cair. Bukankah banyak orang karismatik begitu? Doa belum dijawab-jawab, tambahin praise and worship. Berapa banyak kita berkata, udah praise and worship masih gak mempan. Makanya doa puasa. Kita mencoba merapat, semakin merapat. Tapi tetap ujian kesungguhan itu harus dilewati. Selanjutnya, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kalau saudara jadi perempuan itu, bisakah saudara tersinggung? Sorry, ada satu orang Kristen ketika udah doa gak mempan bilang gini, "Emang sih gak bisa ke dukun?" Gila gak itu? Gila itu. Udah doa gak mempan, "Saya ke dukun." Itu gila. Kasarnya ngomong gini sama Tuhan, "Engkau gak ladenin saya? Emang cuma kamu yang bisa tolong saya?" Kasarnya gitu toh. "Emang cuma kamu? Ada yang lain." Ini true story, bukan dikarang. True story. Kalau saudara jadi perempuan itu, coba saudara selami perasaannya. Coba imajinasikan saudara ada dan jadi orang itu. Nggak enak loh. Tapi yang aneh, dia nggak nyerah om. Dari mana dia nggak nyerah? Dia tahu ini harapan terakhir. Dia tahu bahwa Yesus yang coba bisa tolong anaknya. Dia gigih. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Aneh ya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu." Baru tadi di anjing-anjing. "Hai ibu. Besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh.
Coba kalau dia tergoda waktu di anjing-anjing, dia bilang, kurang ngajar, gak sopan. Terus tinggal dengan panas hati. Apakah ada pertolongan? Tidak. Saya tidak nakut-nakutin saudara. Tapi saudara harus lewati ujian ini masalahnya. Saudara pernah alami titik di mana sepertinya Tuhan tidak peduli, sepertinya Tuhan tolak saudara. Itu sebabnya poin kedua, percayai hatinya lebih daripada perasaanmu. Saudara bisa paham gak? Ada waktunya kita perasaan tertolak sama Tuhan loh. Sepertinya hadiratnya meninggalkan kita. Sepertinya kita dibuang waktu pas kita gagal. Tapi percaya waktu engkau gagal justru Dia mengangkatmu. Di saat engkau terpuruk, disitulah Dia menemanimu. Dan saya mau katakan kalau ada satu pribadi yang paling setia dalam ini, bukan istrimu, bukan orang tuamu, tapi Tuhan. Itu sebabnya setiap kali ujian kesungguhan itu berlangsung, percaya hatinya bahwa Dia itu sangat rindu untuk bersekutu denganmu. Dia agak-agak jual mahal dikit. Percayalah Dia harus lakukan itu untuk Dia tahu seberapa kita sungguh hati sama Dia.